Pertama buat Saipul ya, sangat berat. Dia harus berdiam di satu tempat dan tidak mempunyai penghasilan apa-apa, ya. Terus juga istilahnya jauh dari keramaian gitu kan. Udah kayak adik kakak, gimana dong? Kalau saya mah nurut aja deh. Jadi adik kakak hayu, jadi kakak adek hayu, Abang ade ayo. abang adek hayu, keluarga hayu. Tak pernah menjenguk Saipul Jamil selama ditahan di LP Cipinang, Dewi Persik bikin kejutan. Apa saja yang dibawa DP untuk sang mantan suami? Sama-sama pernah hidup di balik jeruji besi, melewati sukacita dan pahit getir berdua. Benarkah DP dan Ipul ingin rujuk? Biasa berkurban pada Lebaran Haji, apakah tahun ini Ipul akan berkurban sapi untuk rekan sesama napi? Setelah 2 bulan lebih ditahan, seperti apa kondisi Syamsul Hidayatullah kakak Ipul yang didakwa melakukan gratifikasi terhadap Panitera Pengadilan Jakarta Utara? Saat Dewi Persik ditahan di LP Pondok Bambu, Saipul Jamil rajin menjenguk. Namun saat Ipul ditahan di LP Cipinang, belum sekalipun DP menjenguk. Setelah 6 bulan tidak bertemu, seperti apakah pertemuan pertama mereka? Ditinggalkan oleh sang mantan kekasih saat dirinya terpuruk, benarkah Ipul mengajak DP untuk rujuk? Menjelang Lebaran Haji, benarkah Ipul galau lantaran tak punya harta untuk dikurbankan? Pemirsa, selama 30 menit saya Vivian mengajak Anda menyorot sebuah peristiwa berdasarkan fakta serta informasi akurat dari sumber terpercaya. Pemirsa, inilah Fokus Selebriti. Sejak Saipul Jamil resmi menjadi warga binaan di LP Cipinang, Dewi Persik belum sempat menjenguk sang mantan suami. Terakhir kali DP menjenguk Ipul adalah saat Ipul ditahan di Polsek Kelapa Gading akhir Februari lalu. Padatnya jadwal syuting Kejar Tayang membuat DP tak bisa menyambangi Ipul, meski jarak lokasi syuting dan hotel Prodeo yang ditempati Ipul hanya beberapa puluh kilometer. Namun Selasa lalu setelah 6 bulan putus komunikasi, hati kecil Dewi terpanggil untuk melihat keadaan pria yang pernah menjadi belahan hatinya itu. Halo pemirsa, kebetulan sekarang mau silaturahmi setelah sekian lama kan belum sempat dari mereka stripping setiap hari terus stripping Kejar Tayang. Mumpung hari ini disempetin mau tengok beliaunya. Ya, kebetulan ini Mama lagi masak semur jengkol. Ya. Semur jengkol nih. Iya, ini kesukaannya. Boleh, ini kesukaannya Kak Ipul. Dan ini pun dibantu sama Dewi Persik loh bikinnya. Wih. Jadi jajan-jajan sini, soalnya kalau aku kan pengalaman juga, pernah pengalaman masuk pesantren. Kalau terlalu banyak kan juga kan ngebahaya kan, nggak boleh. Jadi ini seadanya aja, nanti insya Allah ada umur yang panjang nanti datang lagi, nanti apa yang Mas Saiful suka. Karena memang kan belum ada komunikasi sama sekali. Ya kita sekarang mau ke sana ya. Kamera hatiku aja ya pemirsa dulu ya. Ibu. Setelah selfie sejenak dengan petugas administrasi dan sipir rutan, DP masuk ke ruang jenguk yang tertutup untuk awak media. Enggak bener sih. Gak usah. Enggak bener. Gak usah. Benar. 5 menit kemudian, DP mengganti gaunnya dengan kaos dan celana casual agar leluasa duduk di lantai bersama Ipul. Lantas, apa yang mereka perbincangkan?
Jadi kalau kita dikunjungi itu kayaknya bahagia sekali. Bahagia banget. Yang kita butuhkan tuh bukan makan ataupun apa, tapi kita Perhatian. merasa bahwa oh kita itu satu diperhatikan, kedua oh masih ada rasa sayang ya Sayang gitu. saya. Masih adakah rasa sayang? Ada perubahan fisik nggak, Mi? Di Bang Ipul? Mungkin dia ada Urusan dikit. urusan dikit, tangannya biasanya jadi, ini nggak jadi. Biasanya kan bek. Perbincangan melepas rindu berakhir. Ipul seakan tak sabar menyantap semur jengkol buatan DP. Wanginya itu loh. Tapi ini lama-lama makan jengkol tau. Yang pertama dong bikinnya ini. Kita semuanya di sini senang dengan Itu jengkol. ada- Apalagi yang bikin adalah Mami Dewi Persik. Mi, ada perbedaan apa di Bang Ipul? Percayalah. Mami, Mi, tambah kurus apa gimana? Tambah kurus gak apa nggak ada yang berubah? Oh ini lagu favoritnya Papi. Mi, ada yang berubah nggak dari Bang Ipul 6 bulan kurang lebih? Mas Saiful nggak berubah ya, nggak berubah. Malah makin dewasa. Udah 36. Udah 36. Hadiah apa? Doa. Kok hubungannya kayaknya udah asik banget sih, nggak kayak mantan suami istri sih. Apa? Bisa gitu membuat hubungan seperti asik ini Udah gimana? kayak adik kakak. Gimana dong? Kalau saya mah nurut aja deh. Iya. Jadi adik kakak hayu. Jadi kakak adik hayu. Abang ade ayo. Abang adik hayu, keluarga hayu. Usai makan, Saipul Jamil bercerita tentang jadwal hariannya di LP Cipinang. Iya lah, olahraga setengah 8 sampai setengah 9. Habis itu kita langsung Nyanyi. musik di gazebo biasa. Artis dangdut paling senang dia ngibur. Itu juga kita main musik dangdut. Bang Ipul suka senam juga nggak? Iya. Aerobik. Aerobik. Olahraga. Lagunya Pokemon. Boleh. Lagu baru Mami tahu kan Pokemon? Pokemon. Pokemon tuh Dadakan kepanjangan aja. Bang. Apa? Pokoke montok. Oh, Ya Mami lagu Pokemon. montok. Pokoknya intinya. Pagi udah olahraga. Terus tadi kan kita Makasih. Jadi Mami sampai bela-belain loh kan pagi kan udah masuk. Makasih ya. Terus kita keluar dikasih tenggang 1,5 jam. Kita cari makan hujan deras ya Mi. Pantesan petirnya gede ya. Ternyata ada bintang besar yang datang. Ini ya Allah. Loh, dibikin Adam sama Allah. tadi kan gede banget petirnya. Iya kan? Tadi panas banget. Tadi panas banget. Dewi Percik memercikkan air yang dari langit itu. Bang, ini jam berapa? Kalau Bentar lagi kelar. Bang, tapi sama ini bedanya sama nanya sebelumnya belum. Iya. Tergantung. Jangan bilang. Bang, pokoknya hati-hati ya. Pokoknya yang model-model kayak kita nih hati-hati. Close dulu. Tak sampai 1 jam, namun kunjungan DP amat berarti bagi Ipul yang tengah membutuhkan dukungan moral dalam menjalani fase tersulit dalam hidupnya. Ya alhamdulillah saya melihat kondisi Mas Saiful baik-baik saja. Dia lebih tegar gitu, lebih ikhlas. Ya mohon sambung doanya buat pemirsa di rumah. Karibu ya. Nanti jangan lupa nonton ya. Buat Mas Saiful Jamil, semoga Allah menyelesaikan masalahnya dengan segera dan Mas Saiful bisa menghibur kembali kita. Amin. Besok sepertinya akan menjadi awal September kelabu bagi Saipul Jamil. Sebab setelah sekian tahun selalu berkurban pada lebaran haji, Ipul yang bergelar haji sejak tahun 2004 silam tak bisa meneruskan tradisi itu. Lantas bagaimana perkembangan kasus gratifikasi yang menjerat Samsul Hidayatullah kakak Ipul? Ya, tiap tahun itu ada momen-momen seru ya, kita kumpul bareng, kita foto bareng, kita lucu-lucuan ya. Terus ada kuis lah apalah dan lain sebagainya dengan ponakan-ponakan gitu kan.
Pemirsa, penderitaan seakan tak lekang di wajah Saipul Jamil. Meski Selasa lalu Dewi Persik sang mantan istri sempat menjenguknya di LP Cipinang. Pantesan petirnya gede ya, ternyata ada bintang besar yang datang. Oh, dibikin adem sama Allah. Ya, beban batin Ipul semakin berat lantaran Syamsul Hidayatullah sang kakak yang tersandung kasus gratifikasi atau dugaan suap terhadap panitera Pengadilan Jakarta Utara akhirnya mencicipi kursi panas pengadilan. Setelah kalah dari KPK dalam sidang pra-peradilan, bagaimana Syamsul menjalani sidang perdananya? Benarkah uang yang diduga dipakai untuk menyuap panitera diambil Syamsul dari rekening pribadi Ipul? Apapun yang saya perbuat itu tanpa diketahui oleh Saipul Jamil. Karena uang itu pun uang saya, tapi saya simpan di tabungan Saipul Jamil. Di baru sidang pertama, di mana jaksa membacakan dakwaan. Ya, dan minggu depan kami akan mengajukan eksepsi. Eksepsi ini adalah bantahan kami mengenai hal-hal di dalam surat dakwaan yang menurut kami tidak jelas dan kabur. Saya yang jelas nggak kenal itu yang namanya Rohadi, nggak tahu bener-bener. Malah panitera yang saya lihat selama ini di pengadilan tuh anak-anak orangnya muda. Hari-hari mencekam selama penantian sidang kini kembali dirasakan Ipul dan keluarganya. Pasalnya, meski Ipul mengaku tidak tahu menau tentang gratifikasi yang diduga dilakukan sang kakak, hukuman Ipul bisa jadi bertambah berat. Kabarnya, uang suap yang diduga diberikan Syamsul kepada panitera Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk meringankan pasal yang dikenakan terhadap Ipul. Seperti diketahui, awalnya Ipul terancam pasal pencabulan terhadap anak di bawah umur yang hukumannya 7 tahun penjara. Namun kabarnya pasca melancarkan aksi gratifikasi, tiba-tiba saja Ipul hanya dikenakan pasal pencabulan sesama jenis sehingga hukumannya lebih ringan hanya 3 tahun. Sehat ya, dia juga nggak kurang apa-apa ya, cuman yang kurang kebebasannya aja. Ya mudah-mudahan juga kalau misalnya nanti hakimnya bisa melihat secara objektif permasalahan ini, ya semoga saja ya beliau dibebaskan. Meski sejumlah saksi siap dihadirkan, perjuangan meringankan hukuman Syamsul dan Ipul bak bola liar yang tidak bisa ditebak dan akan menggelinding kemana. Lalu benarkah semakin lama mendekam di tahanan, Ipul semakin mengenal siapa saja sahabat sejati yang selalu ada saat dirinya membutuhkan dukungan? Benarkah Ipul kesal terhadap keluarga dan teman-teman sesama artis yang makin jarang menjenguknya? Minimal ya, seminggu sekali saya nengokin beliau. Ya beliau sih nggak minta dibawain apa-apa, nggak minta apa, kayaknya memang nggak mau merepotkan keluarga gitu ya. Saya nggak janji, kita lihat nanti aja. Kita jangan suzon dulu sama seseorang ya. Kalau aku ada luang waktu free, pasti saya insya Allah akan datang. Oh, itu udah ketiga kalinya juga sih jengukin. Jadi pertanyaan aku, kenapa harus semua dipublikasikan tuh, kenapa? Untuk apa gitu? Yang cuman posting-posting cuman untuk kelihatan kita peduli, cuman untuk memperlihatkan apa image, cuman untuk membuat citra baik, nggak usah. Kesedihan di hati Soleh, kakak tertua Saipul Jamil dan Syamsul sudah tak tertahankan. Harta Ipul, rumah dan mobil sudah laku terjual. Kabarnya uang simpanan Ipul juga kian menipis. Nelangsa batin kian bertambah. Mengingat tak lama lagi Idul Adha, momen berkurban dan berkumpul bersama sebagai keluarga lenyap pasca adik-adiknya masuk bui. Biasanya ya tiap tahun itu ada momen-momen seru ya, kita kumpul bareng, kita foto bareng, kita lucu-lucuan ya. Terus ada kuis lah apalah dan lain sebagainya dengan ponakan-ponakan gitu kan. Menyedihkan ya, saya paling menyedihkan adalah ketika kita melihat orang yang kita cintai ya diperlakukan ya seperti itu, diperlakukan apalagi dizolimin gitu kan. Siapa gitu ya, terus kita nggak bisa berbuat apa-apa ya, cuma bisa nangis ya. Lalu benarkah di hari Idul Adha tahun ini, Ipul akan absen dari kebiasaannya melakukan kurban sapi dan kambing di tengah keterpurukan ekonomi? Dia rutin ya, dari awal ketika saya masih ingat sekali ya, sebelum dia pergi haji, kurang tahun 2004 dia udah mulai kurban tuh, awal kambing 1 kan, kemudian dia
terus masih kambing 1, terus begitu tahun berikutnya dia mungkin makin entah ya, dia merasakan nikmatnya atau apa gitu dalam berkurban, dia mulai berkurbannya 2 ya sampai tahun kemarin. Tapi tahun ini saya belum dengar karena kemarin pas hari Jumat saya besuk belum juga dengar tentang dia mau kurban atau enggak. Jika Soleh ragu, Indah Sari mengaku yakin jika Ipul yang dipanggilnya Bang Haji tetap akan melakukan kurban seperti kebiasaannya setiap tahun. Saya belum bertanya mau kurban apa, tapi pasti menurut hemat saya Bang Haji pasti akan berkurban di dalam sel. Biasanya kurban nggak sih Bu? Kurban. Pasti ya? Iya pasti. Sapi apa kambing? Kalau Bang Ipul sapi. Terus gimana kalau gitu? Enggak kurban dulu. Sempat akrab dengan panggilan Bang Haji, kini Saipul Jamil bahkan merayakan lebaran haji di balik bui. Jika usai salat Idul Fitri, Saipul Jamil tak bisa langsung bermaaf-maafan dengan keluarga besarnya. Bagaimana dengan lebaran Idul Adha nanti? Siapkah Ipul melewati September kelabu dalam hidup? Tahun 2016 sepertinya menjadi tahun ujian bagi Saipul Jamil dan keluarganya. Beruntung, di tengah cobaan beruntun, Ipul mampu berdiri tegar, serta ikhlas dan pasrah atas suratan takdir yang ditulis Sang Maha Kuasa. Lantas bagaimana dengan karir Ipul pasca keluar dari penjara? Jika sejumlah artis yang tersandung kasus asusila tak mampu mengulang kejayaan yang pernah mereka raih, bagaimana dengan Ipul? Pemirsa, saya Vivian undur diri di hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus Fokus Selebriti setiap Senin sampai Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Global TV Seru. Jangan lupa juga untuk follow Twitter kami yaitu di @fosal_globaltv dengan hashtag inspirasi perempuan. Terima kasih dan sampai jumpa.